Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bawa lagu ini dari awal. Kita akan ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Kami mau terus bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan, memuji Engkau sepanjang umur hidup kami. Yes, amin. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Iya. Tuhan berbicara atas setiap kami Amin. melalui renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan perang antara otonomi dan transendensi. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 27 sampai pasal 31. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Kejadian 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Renungan hari ini berangkat dari Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7 yang berjudul Perang Antara Otonomi dan Transendensi.
Karena topik ini bersumber dari Kejadian 3 ayat 1-7 bahwa pemilik otonomi dalam hal ini ialah ular atau iblis. Manusia pertama Adam dan Hawa. Sementara yang memiliki transendensi dalam hal ini ialah Tuhan, perancang dan pencipta segala sesuatu yang terdapat di bumi. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam hal ini, terdapat 3 hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yakni perang, otonomi, dan transendensi. Perang artinya konflik bersenjata antara yang satu atau kelompok dengan pihak lainnya. Otonomi adalah hak, wewenang, atau kewajiban setiap orang untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan undang-undang. Sementara transendensi ialah kuasa Tuhan yang melampaui kekuatan manusia, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Setelah membaca teks Kejadian 3 ayat 1-7, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dihayati. Yang pertama, ular adalah binatang paling cerdik dari semua hewan yang dicipta oleh Tuhan dalam ayat yang ke-1. Apa yang dimaksud dengan cerdik? Cerdik dalam bahasa Ibrani disebut arum, artinya berakal atau berpengertian atau licik untuk menipu pihak lain. Saat membujuk atau menipu dan atau menjatuhkan Hawa, ular memutarbalikkan firman Tuhan yang benar menjadi sesuatu yang salah. Lalu yang kedua, ular menggoda Hawa dalam ayat 2 sampai yang ke-5. Saat menggoda Hawa dengan sengaja, ular memutarbalikkan firman Tuhan yang benar menjadi seolah-olah sesuatu yang salah. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut. Dalam firman Tuhan, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 mengatakan, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Lalu upaya iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Yang pertama dalam Kejadian 3 ayat 1, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu yang kedua dalam ayat Kejadian 3 ayat 4-5, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktunya kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Lalu yang disampaikan kepada Hawa, lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pengetahuan yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Dalam Kejadian 3 ayat 2-3. Hawa terperdaya untuk mengambil dan memakan buah yang dimaksud. Lalu yang ketiga, Hawa terbujuk godaan ular dalam ayat yang ke-6. Karena godaan ular tersebut, Hawa akhirnya terbujuk rayuannya. Setelah membuka telinganya untuk rayuan ular atau iblis, tertarik pada rayuan, mengambil buah terlarang, memakannya, dan memberikannya kepada Adam. Sejak awalnya, Allah mengaruniakan kehendak bebas kepada manusia. Manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan keputusan yang akan dilakukan. Manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan keputusan yang akan dilakukan. Keputusannya untuk taat kepada Tuhan hendaknya dilakukan dengan sukacita, damai sejahtera, dan sukacita. Sebaliknya, keputusannya melanggar firman Tuhan akan mendapat konsekuensi logis dari perbuatannya. Manusia mendapat mandat dari Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara bumi secara baik, seimbang, dan bertanggung jawab. Tuhan tidak pernah mempercayakan pemeliharaan bumi terhadap makhluk lain selain manusia. Hawa tidak memiliki potensi untuk memelihara dan merusak alam. Allah menempatkan manusia menjadi wakilnya untuk memelihara bumi, tetapi kerusakan yang disebabkannya sendiri jauh lebih besar dari tindakan untuk memeliharanya. Allah mengaruniakan otonomi atau hak atau wewenang dan atau kewajiban terhadap manusia untuk mengelola dirinya dan lingkungannya berdasarkan firman-Nya. Tetapi
Otonomi itu disalahgunakan oleh manusia itu sendiri dengan mengedepankan keinginannya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Lalu yang keempat, Adam dan Hawa bersembunyi di antara pohon yang terdapat di taman dalam ayat yang ke-8. Salah satu akibat pelanggaran yang dilakukan, manusia menempatkan dirinya secara salah. Tadinya di hadapan Tuhan, sekarang berada di tempat persembunyian di antara pohon yang terdapat di taman. Tadinya dekat dengan Tuhan, sekarang menjauh dari Tuhan. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan harmoni bersama Tuhan telah direnggut oleh pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka tidak menyadari bahwa hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, menyadari tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memuliakan Tuhan dalam pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Mereka memulai harapan dari dalam diri sendiri yang menyebabkan mereka terhempas dari hadirat Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami mengakui bahwa seringkali kami memilih jalan kami sendiri. Kami ingin menjadi penentu hidup kami sendiri tanpa menyadari bahwa jalan itu membawa kami jauh dari-Mu ya Bapa. Tolong kami untuk tunduk, percaya, dan taat kepada-Mu. Penuhilah kami dengan kasih dan anugerah-Mu, agar kami hidup dekat dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.